قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita telah sampai pada pelajaran yang keenam dari pelajaran fikih di Madrasah Islamic Center Al-Kharj atau Madrasah Alimna Islam. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan tentang wudu, tata cara berwudu, telah kita jelaskan syarat-syarat wudu, kemudian sifat wudu, apa saja rukun-rukunnya, kemudian apa saja sunnah-sunnahnya, apa saja yang membatalkan wudu, ya. Dan itu adalah hal-hal penting yang harus kita ketahui ketika ingin melakukan salat. Jadi harus mengetahui dulu hukum wudu, hukum taharah, membersihkan najis, membersihkan, mengangkat hadas dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang mengusap alas kaki. Mengusap alas kaki adalah pembahasan fikih. Namun ada kelompok yang menolak mengusap alas kaki, kelompok yang bukan termasuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menolak mengusap alas kaki. Dan padahal mengusap alas kaki ini dijelaskan dalam hadis mutawatir. Hadis mutawatir tidak boleh ditolak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jam'un an jam'in, yaitu dari kelompok yang besar, yang banyak kepada kelompok yang banyak, ya, di fi kulli tabaqah, di semua masa. Kemudian yastahilu tawatuhum 'alal kadzib. Kemudian mustahil mereka itu bersatu padu untuk berdusta, mustahil. Jadi kalau kita di jalan kemudian ada kecelakaan, setiap orang yang lewat dari jalan tersebut tidak saling mengenal, tiba-tiba mengatakan di situ ada kecelakaan, di situ ada kebakaran, di situ ada kejadian ini itu, kita yakin bahwasannya yang lewat itu tidak saling kenal. Mereka dari orang yang berbeda-beda. Setiap kita berhentikan orang dan kita tanya, mereka mengatakan ada kebakaran atau ada kecelakaan. Maka ini disebut dengan mutawatir. Yang seperti ini tidak boleh ditolak. Hadis seperti ini tidak bisa ditolak. Namun ada sebagian kelompok yang menolak, ya, kelompok sesat. Maka oleh karena itu para ulama menjadikan mengusap alas kaki ini dimasukkan juga ke dalam bab akidah. Bukan karena masalahnya masalah akidah, tapi karena hadisnya mutawatir, maka ini dianggap sebagai pembeda antara orang yang mengikuti hadis Rasul, sunnah Nabi SAW dan tidak. Jadi oleh karena itu ini dikatakan termasuk hadis yang mutawatir hadisnya, dan dikatakan hadis mutawatir itu diantaranya mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab. Di antara yang mutawatir adalah hadis tentang barang siapa yang man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, maka hendaknya dia mencari tempatnya atau memesan tempatnya di neraka. Kemudian hadis membangun rumah untuk Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid maksudnya. Kemudian wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Jadi termasuk juga di antara yang diriwayatkan dengan hadis mutawatir adalah hadis tentang melihat Allah, kemudian hadis syafa'ah, kemudian hadis tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mashul khuffain, yaitu mengusap alas kaki. Dan ini akan kita pelajari insyaallah. Di sini dari seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah seorang sahabat Rasulullah yang dijuluki dengan min duhatil Arab, yaitu dari orang Arab yang sangat cerdas. Ada 4 orang yang dijelasi dengan orang Arab yang sangat cerdas pada saat itu. 3 diantaranya sahabat Nabi. Muawiyah bin Amr bin Al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Iyas Al-Qadhi. Jadi 4 orang ini termasuk sahabat Rasulullah yang paling cerdas. Kemudian yaitu disebut dengan
duhat, yaitu orang yang sangat cerdas, orang Arab yang sangat cerdas, yang paling cerdas, ya. Dan banyak cerita kisah-kisah tentang mereka bertiga, Muawiyah, kemudian Amr bin As, dan juga Mughirah bin Syu'bah. Kemudian di sini dalam hadis ini dikatakan bahwa beliau Mughirah bin Syu'bah ketika Nabi akan berwudu, maka ia turun untuk melepaskan. Bayangkan, ini perbuatan sahabat Rasulullah karena sangat menghormati Nabi SAW dan mencintainya, ingin melepaskan kedua terompahnya, kedua sandal beliau, kedua alas kaki beliau. Namun Rasulullah mengatakan, tidak usah engkau buka, tidak usah engkau lepas, karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Dan kemudian Rasulullah mengusap di atas terompahnya. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan juga saya katakan tadi mutawatir, artinya ada riwayat hadis yang lain tentang hadis tentang mengusap di atas alas kaki ini. Nah, di dalam mengusap alas kaki itu diberikan adalah rukhsah. Rukhsah artinya ma thabata ala khilafil asal, yaitu sesuatu yang dibolehkan yang berbeda dengan asalnya. Asalnya kita harus membasuh kaki, namun kita dibolehkan untuk mengusap di atas terompah kita atau alas kaki kita. Nah, ini tidak serta-merta kita boleh untuk mengusap seluruh alas kaki kita, tidak, ada syarat-syaratnya. Ya, apa saja syaratnya? Yang pertama, ada dua orang. Ada orang yang musafir, yaitu yang sedang berpergian. Ada orang yang mukim, yaitu orang yang sedang tinggal di sebuah tempat, tidak berpergian. Ya, maka di sini berbeda hukumnya. Rukhisa fi wudu'i kulli hadiri yawman wa laylatan walil musafiri fi safaril qasri ila thalathi ma'a layaliha minal ihdathi. Dirukhsahkan atau diberikan kemudahan untuk orang yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan, keringanan lebih tepat, diberikan keringanan di dalam wudu semua orang yang musafir, yauman wa lailatan, orang yang mukim, orang yang hadir, orang yang tidak berpergian, orang yang sedang tinggal di tempat tinggalnya, dia diberikan keringanan untuk mengusap alas kakinya dalam jangka waktu 24 jam, tempo hari. Walil musafiri fi safaril qasri ila thalathi ma'a layaliha minal ihdathi. Kalau orang berpergian, maka dibolehkan 3 hari 3 malam untuk mengusap alas kakinya, selama 3 hari 3 malam dengan memulai menghitung waktu tersebut pada saat dia hadath. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Jadi waktu untuk orang yang tinggal 24 jam, waktu untuk orang yang sedang berpergian 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kapan kita menghitungnya 24 jam itu? Kapan kita menghitung 3 hari itu? Mulainya dari jam berapa? Mulainya kapan? Mulainya semenjak berhadas. Ya, setelah kita berhadas. Hadas artinya mengeluarkan tadi melakukan hal yang membatalkan wudu. Kemarin kita sudah pelajari ada 4 yang membatalkan wudu. Kalau kita melakukan salah satu daripada 4 tersebut, maka kita sudah berhadas. Dan kalau sudah berhadas, maka di sini kita hitung waktunya. Ya, hitung waktunya pada saat berhadas. Kapan? Setelah memasukkan khuf atau memasukkan alas kaki kita dalam keadaan suci. Karena syaratnya adalah memakai dalam keadaan suci. Kita akan jelaskan syaratnya, kemudian akan kita kembali kepada pembahasan ini. Yang tadi saya jelaskan agar lebih jelas. Yang pertama, syarat mengusap adalah dalam kondisi suci ketika memakainya. Kemudian alas kakinya harus suci dari najis. Ya, jadi dalam kondisi suci ketika memakai artinya saya ketika akan memakai alas kaki sudah dalam keadaan berwudu. Saya berwudu sudah membasuh kedua alas kaki. Saya sudah membasuh kaki kita. Jadi kita wudu seperti biasa, basuh kaki kita dengan air seperti biasa. Basuh kaki kita tanpa alas kaki. Kita basuh seperti biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, si alas kaki dalam keadaan bersih, tidak ada najis. Ya. Ini kalau kita mau mengusap di atas alas kaki. Kemudian ini syarat yang kedua. Kemudian yumkinu masyu hajatin alaihima. Kemudian di sini yang ketiga di sini
waktunya. Ya, syarat mengusap kalau untuk yang musafir tidak lebih dari 72 jam, 3 hari 3 malam. Kalau untuk yang tidak musafir, tidak sedang berpergian 24 jam. Kemudian yang keempat, menutup tempat anggota yang wajib dibasuh. Jadi alas kaki tersebut tidak boleh bolong-bolong. Jadi sepatu kita yang kita pakai tidak boleh bolong-bolong. Tidak boleh, harus menutup tempat yang wajib dibasuh, yaitu kaki kita sampai mata kaki harus tertutup rapat. Jadi kalau sendal, pakai sendal yang tidak menutup, maka tidak boleh untuk membasuh alas kaki di situ. Kemudian kedua, alas kakinya halal. Nah, ini yang kelima ini ya harus halal tentunya. Tapi kalau tidak halal maka sah, cuma berdosa, ya. Jadi intinya yang keempat ini ditambahkan lagi syaratnya mengusap yumkinu masyu hajatin alaihima wassatru lirrijlaini ma'ka'baihima, yaitu bisa dibuat berjalan, tuh alas kaki bisa dipakai untuk berjalan. Kemudian alas kaki tersebut juga tidak nembus air. Kalau kena air, tembus air, maka tidak bisa diusap di atasnya. Nah, ini syarat-syarat yang penting untuk diketahui. Ya, jadi saya akan berikan contoh, misalkan saya sudah berwudu. Jadi yang pertama harus dilakukan harus dalam keadaan suci. Ini kita mengusap alas kaki karena misalkan kita punya alas kaki sepatu bot atau kita tentara, sulit kita membuka setiap sholat. 5 waktu kita buka, kemudian kita pakai lagi. Maka kita sholat pakai sepatu, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Rasulullah dulu sholat pakai sepatu, pakai alas kaki, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat-syarat yang tadi telah dijelaskan, kita boleh mengusap saja. Ini kita ambil air, misalkan kita ambil air, kemudian kita taruh di tangan, kemudian kita usap di sepatu kita saja. Tidak usah mengusap di kaki kita, tidak usah kita buka. Tapi dengan syaratnya, ya, dengan persyaratan tadi. Kondisi suci ketika memakainya. Saya ketika akan mengusap alas kaki saya bersuci terlebih dahulu. Saya bersuci jam 7 pagi misalkan. Saya bersuci, saya berwudu. Setelah dalam keadaan suci, sudah suci, baru saya pakai sepatu saya. Saya pakai sepatu. Setelah saya pakai sepatu saya, kemudian saya dalam keadaan suci. Di sini saya boleh untuk sholat, ya, sholat pakai sepatu tidak ada masalah. Kemudian pada pukul 11 siang, saya tadi jam 7 pagi berwudu dan pakai sepatunya, kemudian jam 11 siang batal wudu saya. Nah, semenjak batal ini kita hitung waktu. Waktu kita dari mulai jam 11 siang sampai jam 11 siang besoknya kalau kita sedang tidak berpergian. Kalau berpergian berarti dari jam 11 siang waktu hari tersebut sampai 3 hari. 11 siang besoknya 24 jam, kemudian tambah 24 jam lagi, kemudian tambah 24 jam lagi. Itu cara menghitungnya. Kemudian setelah itu baru kita pakai untuk sholat. Nah, kalau terompahnya atau sepatunya memenuhi syarat, yaitu bisa kita pakai untuk jalan, kemudian tidak tembus air, kemudian juga menutup tempat yang akan dibasuh, yaitu menutup sepatunya itu menutup mata kaki sampai kaki kita tertutup semua. Kemudian setelah itu caranya bagaimana? Caranya mengusap bagaimana? Cara mengusap pertama dari bawah. Ini tangan kita basahi dengan air. Kemudian ini sepatu, ya, kita anggap ini sepatu atau ini sepatunya. Kita anggap ini sepatu. Maka ini tangan saya dari bawah sini, dari mata kaki terus ini di bawah. Ini tidak dibuka, sepatu tidak dibuka, kemudian kita maju sampai depan, sampai sini. Kalau sudah, tangan yang satunya lagi sudah dibasahi dengan air, dari mulai ujung jari sampai kemudian mata kaki kita mengusap, bukan menyiram air, mengusap air. Itu caranya. Jadi yang diusap adalah bagian bawah dan juga bagian atas. Di sini wal fardu mashu ba'dhi 'ulwin wa nudib lil khuffi mashu sufli minhu wal aqib. Jadi diwajibkan yang atas, namun yang di bawah disunnahkan. Tentunya ada perbedaan pendapat, ya. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan di bawahnya. Kemudian apa yang membatalkan mengusap di alas kaki? Jadi mengusap alas kaki ini bisa batal. Artinya kalau batal harus dibuka. Walaupun waktunya belum habis bisa batal. Apa saja yang membatalkan? Yang membatalkan ada 3.
Mubtiluhu, seorang ulama mengatakan mubtiluhu khal'un, yang membatalkan adalah melepas alas kaki tersebut. Khal'un, melepasnya. Itu yang pertama. Jadi kalau tadi saya contohkan jam 7 pakai sepatu, kemudian jam 11 batal wudunya, dan dia belum buka sepatunya, tapi syaratnya harus belum buka sepatu. Kalau batal jam 11, maka dia mulai boleh untuk mengusap alas kaki. Jam 12 dia sholat zuhur, pakai sepatunya, tidak ada masalah. Kemudian pas sholat asar dia buka sepatu. Di sini batal. Dia harus membasuh kaki. Harus membasuh kakinya. Mubtiluhu khal'un wa muddatul kamal. Dan kalau waktunya selesai, 24 jam sudah habis waktunya, batal, harus dibuka sepatunya. Yang batal apa? Bukan wudunya. Yang batal adalah mengusapnya. Artinya dia buka sepatu, kemudian dia basuh dengan air. Wa mubtiluhu khal'un wa muddatul kamal wa faqadamai kaghsil wa mujibu ightisal. Maka basuhlah kakimu wa mujibu ightisal, dan yang membasuhkan di antara yang membatalkan mengusap alas kaki adalah kalau melakukan atau terkena hadas besar, sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau kita wajib mandi, maka sudah batal. Mengusap alas kaki kita batal. Ini kalau dikatakan di sini hal-hal yang membatalkan wudu, ini tidak, ini salah ini. Kalau dikatakan pembatal usapan adalah hal yang membatalkan wudu, ini dibetulkan hal-hal yang membatalkan yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Karena kalau membatalkan wudu, kita memang batal wudu dan kita tidak buka alas kaki kita. Di sini maksudnya pembatal usapan adalah wajib kita membuka alas kaki. Wajib kita membuka alas kaki kita dan kita basuh kaki kita dengan air. Itu maksudnya batal usapan. Itu maksudnya pembatal usapan. Jadi kalau dikatakan membatalkan wudu, memang wudu saya batal. Dan saya akan berwudu lagi, wudu seperti biasa. Namun ketika sampai di kaki, saya tinggal mengusap saja. Jadi di sini dibetulkan, yang pertama meninggalkan kedua alas kaki, artinya melepaskannya, ini batal. Kemudian yang kedua, jika hal-hal yang mewajibkan mandi seperti junub, haid dan sebagainya, maka pada saat akan bersuci kita wajib mandi besar dan harus melepaskan khuf atau terompah atau sepatu kita atau alas kaki kita. Kemudian habisnya masa waktu bagi musafir 3 hari, seperti yang saya katakan 72 jam, bagi orang yang hadir 24 jam. Ini mudah-mudahan jelas. Dan saya ingatkan, yang batal bukan wudunya. Jadi kalau saya buka alas kaki saya dalam keadaan berwudu, namun sudah batal, sudah lewat 24 jam. Ya, maka di sini saya cukup buka dan kemudian saya basuh kaki saya dengan air, siram dengan air, kemudian langsung sholat, nggak usah wudu lagi, tidak ada masalah, karena wudu masih ada, semua sudah masih dalam keadaan suci, tinggal kakinya saja yang disiram dengan air. Mudah-mudahan ini jelas. Jadi ini yang pertama. Kemudian ada yang penting, sebagian orang mengusap di kaos kaki. Ini Allahu a'lam, dalam menurut para ulama tidak benar mengusap di kaos kaki, ya, karena kaos kaki tidak bisa jalan, kemudian juga kaos kaki itu tidak bisa dipakai untuk jalan dan juga tembus air, ya, tembus air. Oleh karena itu maka ketika pakai kaos kaki kita buka dan kita berwudu seperti biasa. Mudah-mudahan ini jelas, ya, dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون